Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab tentang Asbabun Nuzul Al-Quran. Di sini saya, Dila Fadila, sebagai moderator. Lalu ada pemateri kelompok 6, yaitu Pahma Mujahidah, Bayu Taufikur Rahman, dan Randi Rizwanda. Kepa- eh, waktu waktu dan tempat saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Ya, saya sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang apa itu asbabun nuzul Al-Quran. Oke. Asbabun nuzul berasal dari dua kata, yakni asbab yang artinya sebab dan nuzul yang bermakna turun, nazala yang silu. Jadi secara bahasa artinya adalah asbabun nuzul, sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah adalah asbabun nuzul yang menjadi sebab turunnya suatu ayat, kelompok ayat, atau satu surat dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Hal yang menjadi sebab itu biasanya bisa terjadi suatu peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad apabila kaum muslimin tidak paham atau kurang mengerti. Jadi biasanya mereka itu menanyakan kepada Nabi Muhammad. Begitu. Nah, apa sih fungsi mengetahui asbabun nuzul? Nah, di sini fungsi mengetahui asbabun nuzul itu adalah satu, mengetahui hikmah persyariatan hukum. Yang kedua itu mengkhususkan hukum. Yang ketiga memastikan makna ayat Al-Quran. Keempat, menghilangkan kerancuan maknanya. Kelima, memahami dan memantapkan wahyu dalam benak setiap orang ketika mendengarnya. Nah, di sini asbabun nuzul tuh kayak memperjelas gitu loh, kayak oh ternyata ayat ini menceritakan ini toh. Terus surat ini, oh ternyata turunnya ayat ini tuh karena ini. Nah, kayak gitu. Jadi eh, ada apa namanya? Ada mananya gitu. Nah, kemudian salah satu manfaatnya adalah memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat tersebut. Oke. Urgensi mengetahui asbabun nuzul. Mengetahui asbabun nuzul sangat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama menyangkut masalah hukum. Tanpa mengetahui asbabun nuzul, seorang mufasir dapat melakukan kekeliruan dalam menetapkan hukum. Kalau misalnya nih nggak ada asbabun nuzul, jadi mereka kan nggak ngerti gitu loh, apa namanya, kejadian yang sebenarnya. Nanti kalau misalnya tidak ada asbabun nuzul ini bisa jadi nanti salah menafsirkan gitu loh. Tidak sinkron dengan apa yang terjadi pada masa dulu itu. Nah, gitu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada pemateri kedua. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya, bentuk-bentuk asbabun nuzul. Bentuk-bentuk asbabun nuzul terdiri dari dua macam, yaitu bentuk peristiwa. Yang pertama bentuk peristiwa, kedua bentuk pertanyaan. Contoh asbabun nuzul bentuk peristiwa. Punya Quran surat An-Nur ayat 6 sampai 9 dalam bentuk peristiwa. Dalam bentuk peristiwa misalnya apa yang diriwayatkan oleh Abu oleh Bukhari dari Ikrimah dan Ibnu Abbas bahwasanya Hilal Ibnu Umayyah mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa istrinya berzina dengan Sarik Ibnu Samhak. Lalu Nabi memintanya menunjukkan bukti dengan menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak justru punggung Hila yang akan dicambuk. Hila mengatakan kepada Nabi, apakah jika seseorang mendapatkan istrinya sedang berzina dengan seseorang laki-laki, dia harus pergi mencari saksi terlebih dahulu. Tapi tetap dengan keputusan, yaitu apabila Hila tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, maka justru dia sendirilah yang akan dihukum karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Maka Hilal berharap Allah akan menurunkan ayat yang akan membebaskan dirinya dari hukuman karena dia merasa benar. Hilal berkata, demi Allah, Zat yang mengutus engkau dengan hak sesungguh, aku benar dan mudah-mudahan Allah menunjukkan sesuatu yang menghindariku dari hukum cambuk. Maka turunlah Jibril alaihissalam membawa surat An-Nur ayat 6 sampai 9 sebagai petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Contoh asbabun nuzul dalam bentuk tanya jawab. Turun Quran surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Dalam bentuk pertanyaan misalnya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hisham dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa pendata Yahudi di Madinah mengatakan kepada utusan Quraisy yang datang menemui mereka, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal. Jika ia tidak mendapatkan jawaban, maka ia hanyalah orang yang mengaku jadi nabi. Tanyakanlah kepada tentang pemuda-pemuda zaman dahulu yang berpergian dan apa yang terjadi pada mereka, karena cerita tentang pemuda itu sangat menarik. Tanyakannya kepada tentang seseorang pengembara yang sampai ke Masyrik dan Maghrib dan apa pula yang terjadi padanya, dan tanyakan pula kepadanya tentang ruh. Apakah itu ruh? Ketika utusan Quraisy menanyakan hal itu kepada Nabi, beliau menjawab, aku akan menjawab yang kalian tanyakan itu besok. Besok wahyu tidak turun jawab pertanyaan tersebut. Bahkan Nabi menunggunya sampai 15 malam. Jibril pun tidak datang membawa wahyu. Nabi sedih dan tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Suatu ketika datangnya Jibril membawa surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26 menjawab semua pertanyaan mereka tentang Ashab Al-Kahfi Dzulkarnain dan tentang ruh. Salah satu di antaranya ayat turun itu menegur Nabi karena telah menjadikan sesuatu tanpa menyatakan insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan selanjutnya yang akan dibawakan Bayu. Oke, contoh surat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Salah satu contoh surat yang tidak memiliki asbabun nuzul yaitu surat Al-An'am. Surat ini menjelaskan tentang turunnya satu surat sekaligus dengan diiringi 70.000 malaikat. Disebut juga ayat ibtidai. Ayat ibtidai ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan tanpa didahului adanya sebab tertentu. Kebanyakan dari ayat Al-Quran merupakan ayat-ayat ibtidai. Oke, Oke, saya kembalikan selesai. kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.